Video ini bukan hanya menginspirasi Anda, tapi memberi Anda kesempatan berubah. Kami mengusungkan metode pembelajaran berbeda, menyajikan teknik inti, mudah diaplikasi dan dipraktikkan secara langsung, dengan efektif, ringkas, padat, dan membumi. Bergabunglah dengan komunitas kami dengan tekan like dan subscribe sekarang. Dari Baskasi, mari kita mulai. Bagaimana seorang pemikir besar seperti Ibnu Sina, Avicenna yang hidup pada tahun 1980 hingga tahun 1037, masih menghadapi kecemasan dan kegelisahan pikiran. Mari kita uraikan dengan jelas dan praktis, berdasarkan ajaran filsafat dan kedokteran psikologisnya, karena Ibnu Sina menggabungkan rasionalitas, logika, dan terapi spiritual dalam menghadapi kondisi batin. Berdasarkan buku karangan cendekiawan besar Ibnu Sina yang berjudul Ragam Perilaku Jiwa dan 3 Risalah tentang Jiwa. Ini adalah karya-karya Ibnu Sina yang khusus membahas keadaan jiwa, mental, dan perilaku manusia. Dalam karya-karya seperti ini, beliau mengeksplorasi bagaimana pikiran, emosi, dan keinginan berinteraksi, serta dampaknya terhadap kesehatan mental. Satu pemahaman terhadap pikiran gelisah, Ibnu Sina menekankan bahwa pikiran gelisah muncul karena ketidakseimbangan, temperamen, atau humoral dalam tubuh. Artinya, kecemasan bukan sekadar emosi, tapi juga terkait kondisi fisik, hati, otak, dan organ vital lain. Prinsip inti, pikiran yang sehat berasal dari tubuh yang seimbang. Gelisah sering muncul karena kekurangan atau kelebihan salah satu cairan tubuh, darah, phlegm, yellow bile, black bile, pola pikir yang negatif atau terlalu dipenuhi kekhawatiran akan masa depan. 2. Teknik rasional dan reflektif. Ibnu Sina mengajarkan logika introspektif untuk mengendalikan pikiran, membedakan yang bisa dan tidak bisa dikendalikan, fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali sendiri. Lepaskan kekhawatiran yang berlebihan tentang hal-hal di luar kendali. Mirip prinsip stoik modern. Bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana kita menanggapinya. Perenungan filosofis. Merenungkan kematian, keterbatasan dunia, dan ketidakkekalan hidup untuk mengurangi kecemasan. Ini menenangkan keinginan berlebihan dan obsesi terhadap dunia. 3. Latihan spiritual dan meditasi. Ibnu Sina juga menekankan keseimbangan jiwa melalui latihan spiritual. Zikir dan doa. Mengingat kebesaran Tuhan menenangkan hati. Refleksi diri harian. Menilai tindakan dan niat sendiri. Mirip journaling spiritual. Meditasi atau tafakur. Duduk tenang, fokus pada pernapasan dan kesadaran diri. Menenangkan pikiran. 4. Perawatan tubuh untuk ketenangan pikiran. Ibnu Sina percaya tubuh sehat, pikiran tenang. Maka ia menyarankan makanan dan minuman yang seimbang. Jangan terlalu berat atau berlemak. Lebih banyak sayur dan buah, olahraga ringan dan rutin, jalan kaki, latihan pernapasan, menjaga sirkulasi darah, tidur cukup dan berkualitas. Ketidakseimbangan tidur memicu kecemasan. 5. Teknik praktis menghadapi gelisah. Berdasarkan kombinasi prinsip rasional dan medis Ibnu Sina, praktik harian bisa seperti ini. Segera catat pikiran gelisah. Pisahkan yang realistis dan irasional. Renungkan solusi nyata. Tindakan konkret lebih menenangkan daripada khawatir tanpa arah. Latihan napas dan relaksasi otot. Tubuh rileks, otak lebih jernih. Kontrol pola makan dan tidur. Fisik dan mental lebih stabil. Aktifkan refleksi spiritual, doa, tafakur, atau meditasi ringan 10-15 menit hari. Ringkasnya, Ibnu Sina menggabungkan filosofi, logika introspektif, latihan spiritual, dan perawatan fisik untuk menenangkan kecemasan. Bukan sekadar menenangkan pikiran secara instan, tapi membangun keseimbangan holistik antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Inilah 7 langkah praktis ala Ibnu Sina untuk menenangkan kecemasan dan pikiran gelisah yang bisa langsung dipraktikkan sehari-hari. Saya buat dengan urutan logis dari tubuh, pikiran, jiwa agar hasilnya optimal. 7 langkah praktis menenangkan pikiran ala Ibnu Sina. Langkah 1, sadari dan catat pikiran gelisah. Saat merasa cemas atau gelisah, hentikan sejenak aktivitas. Tuliskan apa yang sedang mengganggu pikiran, pisahkan antara hal yang bisa dikendalikan, hal yang di luar kendali. Fokus pada hal yang bisa diubah. Ini langsung menurunkan beban mental. Langkah 2, perenungan logis. Renungkan dengan tenang. Apakah kekhawatiran ini realistis? Analisis penyebab rasa gelisah. Apakah dari tubuh, lingkungan, atau pikiran sendiri? Teknik ini mengurangi kebiasaan overthinking dan membangun ketenangan rasional. Langkah 3, latihan pernapasan dan relaksasi otot. Duduk nyaman, tarik napas dalam 4 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Ulangi 5-10 kali.
Lakukan relaksasi otot progresif. Kendurkan otot dari kepala hingga kaki. Tubuh rileks, pikiran lebih tenang. Ibnu Sina menekankan keseimbangan fisik, keseimbangan mental. Langkah 4, kendalikan pola hidup. Tidur cukup, hindari begadang tanpa tujuan. Makan seimbang. Sayur, buah, air cukup, hindari makanan berlemak berlebihan. Jalan kaki ringan atau olahraga sederhana 20 hingga 30 menit setiap hari. Tubuh yang sehat, pikiran lebih stabil. Langkah 5, meditasi atau tafakur harian. Duduk tenang 10 hingga 15 menit, fokus pada pernapasan atau kesadaran diri. Renungkan ketidakkekalan dunia, keutamaan bersyukur dan kemampuan diri. Ini menenangkan hati dan menurunkan intensitas kecemasan. Langkah 6, zikir atau doa pendek. Ucapkan doa atau zikir sesuai keyakinan. Pengingat spiritual ini membantu melepaskan rasa takut dan gelisah berlebihan. Menurut Ibnu Sina, jiwa yang terkoneksi dengan nilai spiritual lebih tenang. Langkah 7, fokus pada tindakan nyata. Setelah pikiran lebih tenang, pilih satu langkah konkret untuk mengatasi masalah. Tindakan nyata lebih menenangkan daripada terus-menerus khawatir. Contoh, jika khawatir soal pekerjaan, buat rencana singkat langkah-langkah yang bisa diambil hari ini. Tip tambahan Ibnu Sina. Praktikkan langkah ini secara konsisten setiap hari. Meski hanya 10-15 menit, hasilnya akan terasa dalam beberapa minggu. Kombinasi tubuh sehat serta pikiran, rasional dan jiwa tenang adalah kunci ketenangan jangka panjang. Menurut Ibnu Sina, mengatasi gelisah dan kesempitan hidup bukan sekadar masalah emosional, tapi gejala ketidakseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, serta kurangnya perspektif rasional terhadap kehidupan. Jadi pendekatannya holistik, fisik, pikiran, jiwa, tindakan. Berikut uraian lengkapnya. Cara mengatasi gelisah dan kesempitan hidup menurut Ibnu Sina. A1, pahami penyebab gelisah. Ibnu Sina menekankan introspeksi. Gelisah muncul karena ketidakseimbangan humoral tubuh. Darah, lendir, empedu kuning, empedu hitam. Faktor eksternal, tekanan hidup. Masalah finansial, konflik sosial. Faktor batin, ketakutan, angan-angan berlebihan, obsesi terhadap hal yang tak bisa dikendalikan. Langkah awal, catat apa yang membuat gelisah. Pisahkan yang bisa diubah dan yang tidak. 2, terapkan rasionalitas. Evaluasi situasi dengan logika. Apakah masalah ini nyata atau hanya dibesar-besarkan pikiran? Buat skala prioritas masalah. Fokus pada yang bisa diselesaikan. Teknik ini mengurangi overthinking dan rasa terjebak. 3, rawat tubuh untuk menenangkan pikiran. Tubuh sehat, pikiran lebih stabil. Makan seimbang. Jangan terlalu berat atau berminyak. Olahraga ringan, jalan kaki, peregangan. Tidur cukup, kurang tidur memicu kecemasan. Ibnu Sina percaya, banyak kesempitan hidup terasa lebih berat karena tubuh lelah atau tidak seimbang. 4, latihan relaksasi dan meditasi. Duduk tenang, tarik napas perlahan, fokus pada napas atau suara alam. Tafakur merenungkan keagungan alam, ketidakkekalan hidup dan kemampuan diri. Ini menenangkan hati dan meredakan kecemasan mental. 5, hubungkan jiwa dengan nilai spiritual. Lakukan zikir, doa, atau refleksi spiritual harian. Menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Mengurangi rasa tercekik oleh masalah dunia. Ibnu Sina percaya, jiwa yang selaras secara spiritual lebih kuat menghadapi kesulitan hidup. Ambil tindakan nyata. Setelah pikiran lebih jernih, buat rencana sederhana dan realistis. Contoh, jika gelisah karena keuangan, catat pengeluaran, cari peluang penghasilan, atur prioritas. Tindakan nyata mengurangi rasa tak berdaya dan kesempitan batin. 7, latih sabar dan syukur. Ibnu Sina menekankan latihan mental. Fokus pada hal yang sudah dimiliki, syukur, hati lebih lapang. Latih kesabaran menghadapi situasi sulit, karena kesulitan hidup adalah bagian pembelajaran jiwa. Ringkasan praktis. Fisik sehat, pikiran jernih, jiwa tenang, tindakan tepat. Pisahkan hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Gunakan refleksi, meditasi, dan doa untuk mengurangi tekanan batin. Fokus pada solusi nyata, bukan kekhawatiran terus-menerus. Inilah latihan versi praktis harian. 5-10 menit ala Ibnu Sina untuk mengatasi gelisah dan kesempitan hidup. Praktik ini bisa langsung dilakukan setiap hari, bahkan saat sibuk, untuk menenangkan pikiran dan memperluas perspektif hidup. Panduan harian 5-10 menit ala Ibnu Sina. Langkah 1, catat gelisah 1 menit. Masalah apa yang membuat pikiran Anda menjadi gelisah? Tulis satu kalimat atau kata tentang hal yang membuatmu gelisah atau terasa sempit. Contohnya, khawatir tentang pekerjaan atau tidak cukup uang bulan ini. Tujuan memindahkan pikiran dari kepala ke kertas, mengurangi beban mental. Langkah 2, evaluasi realitas 1 menit.
Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masalah nyata atau hanya kekhawatiran berlebihan? Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Langkah 3 napas dan relaksasi otot 2 menit. Duduk nyaman, tarik napas dalam 4 hitungan. Tahan 4 hitungan, hembuskan 6 hitungan. Kendurkan otot dari kepala hingga kaki secara perlahan. Tubuh rileks, pikiran lebih tenang. Langkah 4 meditasi atau tafakur singkat 2 hingga 3 menit. Duduk tenang. Fokus pada pernapasan atau suara alam sekitar. Pikirkan kesulitan ini bersifat sementara atau ada hal-hal yang lebih besar dari diriku. Tujuan, memperluas perspektif dan mengurangi kesempitan pikiran. Langkah 5, zikir refleksi spiritual 1 atau 2 menit. Ucapkan doa atau kalimat positif sesuai keyakinanmu. Contohnya, ya Tuhan beri saya ketenangan dan kekuatan menghadapi hari ini. Menghubungkan jiwa dengan nilai spiritual, hati lebih lapang. Langkah 6, tentukan satu tindakan nyata 1 menit. Pilih satu hal sederhana yang bisa dilakukan sekarang untuk masalahmu. Contoh menulis rencana pengeluaran, menelpon teman untuk saran, atau melakukan satu tugas pekerjaan. Tujuan mengubah kecemasan menjadi aksi nyata. Mengurangi rasa tercekik oleh masalah. Langkah 7, syukur singkat 30 detik. Ucapkan atau catat satu hal yang kamu syukuri hari ini. Contoh, syukur punya makanan hari ini atau syukur masih sehat. Hati yang bersyukur lebih lapang, gelisah berkurang. Ringkasan praktis catat gelisah, keluarkan pikiran. Evaluasi, fokus pada yang bisa dikendalikan. Napas dan relaksasi, tubuh tenang. Meditasi, tafakur, pikiran luas. Zikirkan refleksi spiritual, jiwa stabil. Satu tindakan nyata. Rasa tak berdaya berkurang. Syukur, hati lapang. Kesimpulan cara mengendalikan kecemasan dan pikiran gelisah. Menurut Ibnu Sina, pahami sumber gelisah. Pisahkan antara hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Gelisah sering muncul karena ketidakseimbangan tubuh, pikiran, dan tekanan hidup. Gunakan rasionalitas evaluasi situasi dengan logika, fokus pada solusi nyata, hindari overthinking dan memperbesar masalah. Rawat tubuh, tidur cukup, makan seimbang, olahraga ringan, tubuh sehat, pikiran lebih stabil. Latihan relaksasi dan meditasi pernafasan, tafakur, dan meditasi singkat menenangkan pikiran dan membuka perspektif. Hubungkan jiwa dengan spiritualitas zikir, doa, atau refleksi spiritual menenangkan hati dan memberi ketenangan batin. Ambil tindakan nyata. Lakukan langkah sederhana untuk mengatasi masalah sehingga kecemasan berubah menjadi aksi positif. Latih kesabaran dan syukur. Fokus pada hal-hal yang dimiliki dan bersyukur, hati lebih lapang, kesempitan hidup terasa lebih ringan. Inti Ibnu Sina menekankan keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa, berpadu dengan refleksi rasional dan spiritual, agar kecemasan dan pikiran, gelisah dapat dikendalikan secara holistik dan berkelanjutan.